Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng Faye di channel Obor 13. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia di dunia maupun di akhirat. Oke, untuk kisah kali ini saya akan membawakan cerita pengalaman saya sendiri ketika menginap di kontrakannya tante saya, atau saya biasa panggil di beliau ini Bibi, panggilan orang Sunda untuk adiknya mama. Seperti apa kisahnya? Berikut ceritanya. Cerita ini dimulai ketika dulu paman saya yang mula-mula itu bekerja di salah satu bank swasta yang ada di Tasik. Paman saya itu mendapatkan promosi jabatan dan beliau dimutasikan ke Kota Bandung. Nah, di Kota Bandung ini paman saya diberi fasilitas, yaitu sebuah kontrakan. Saya waktu itu mendengar kabar ini ya cukup senang aja gitu kan, mengingat saya dan paman dan bibi saya ini lumayan dekat gitu kan hubungannya, apalagi semenjak saya kecil juga saya sering diasuh oleh paman dan bibi saya ini gitu kan. Singkat cerita, ketika saya dulu momennya kalau nggak salah selesai kuliah dan baru pertama kali masuk di dunia kerja gitu kan. Saat itu saya bekerja di salah satu majalah yang ada di Bandung. Kemudian saya senangnya dengan kontrakan bibi ini karena kontrakan bibi ini dekat sekali dengan kantor tempat saya bekerja. Nah, singkat cerita, saya mendatangi rumah bibi yang berada di daerah Bandung Selatan itu. Dan ketika saya datang pertama kali, saya cukup takjub gitu kan, dapat rumah sebegitu besarnya. Rumah itu cukup bisa dibilang paling besar gitu kan, meskipun posisinya di dalam gang gitu kan, tapi rumah itu sangat luas gitu. Bahkan dari sisi pencahayaan, si aliran udaranya pun sepertinya enak gitu, tidak redup, tidak apa gitu kan. Cahayanya bagus. Terus kamarnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 5 sama gudang. Namun kamarnya itu lumayan besar-besar gitu, bisa dibilang ukurannya 5 meter kali 5 meter deh, bahkan lebih deh untuk kamar utamanya, karena ada kamar mandi di dalam juga gitu kan. Terus yang bikin saya takjub itu rumahnya itu sudah model mezanin gitu, jadi dengan ada balkonnya di dalam rumah dan ada satu foto Ka'bah berukuran besar, sekitar kalau tidak salah ya, itu tuh sekitar 6 kali 6 meter gitu besarnya tuh. Pokoknya dari foto Ka'bah itu dari bawah sampai lantai atas itu ke membentang gitu besar. Nah, singkat cerita, kita senang di rumah itu gitu kan. Tante saya juga enjoy gitu, tidak ada sesuatu yang aneh di rumah itu gitu kan. Lalu kengeriannya ini bermula ketika saya waktu itu saya ingat waktu itu malam Jumat, karena saya waktu itu sedang nongkrong dengan teman-teman di salah satu minimarket di Bandung. Kemudian saya ingin buru-buru pulang karena ingin buru-buru mengejar tayang siaran radio Nightmare Side FM gitu kan. Ya, tahu sendirilah Nightmare Side, radio legend di Bandung yang menyiarkan tentang kisah-kisah horor dari para pendengar gitu kan. Singkat cerita, malam itu saya tiba di rumah bibi. Namun ketika di rumah, sayang sekali gitu, si acaranya itu telah berakhir gitu kan. Ya, dengan sedikit rasa penyesalan ya saya, ya mau gimana lagi itu kan, udah ke-skip. Beda lagi dengan zaman sekarang, mungkin kan untuk tayang-tayangan yang ketinggalan atau ke-skip gitu kan biasanya suka ada recording atau di upload di media platform lain kan. Kalau dulu tuh sarana hiburan masih terbatas gitu kan. Lalu berhubung gabut juga waktu itu, akhirnya saya buka laptop saya mulai menyicil kerjaan PR gitu kan, PR kerjaan saya, ya iseng-iseng lah ngisi waktu luang gitu sambil dengerin musik.
Saat itu saya mengerjakan desain itu di kamar sepupu saya gitu kan, anaknya tante. Posisinya itu di kamar dia itu saya menghadap ke jendela yang langsung berhadapan dengan taman gitu. Namun jendelanya itu ditutupin oleh hordeng dan vitrase gitu kan, jadi ya juga tidak kelihatan lah karena ditutup gitu. Nah, singkat cerita, saya sedang asik mengerjakan desain sambil mendengarkan lagu favorit saya. Tiba-tiba saya seperti sayup-sayup mendengar ketukan dari kaca gitu. Suara ketukannya itu seperti kaca yang diketuk oleh ujung kuku. Kebayang gak sih teman-teman bunyinya tuh? Tek tek gitu, tek tek gitu. Ujung kuku gimana sih kalau kena kaca? Nah gitulah gitu suaranya itu, tapi bunyinya itu konstan gitu. Tek tek, jeda dulu, tek tek, terus seperti itu gitu kan. Saya coba menghiraukan suara itu gitu kan dengan fokus mengerjakan desain, dengan ya sambil mendengarkan musik gitu, mendengar fokus aja, asal-asal apa ya, pikiran saya tidak terpengaruh gitu oleh suara itu gitu. Namun kok makin sini kok seperti makin kencang gitu ketukannya gitu kan. Lalu saya kecilin suara musik di laptop, dan suara itu tuh masih ada, suara ketukan itu, tek tek gitu, tek tek gitu. Lah saya masih berpikir juga gitu kan bahwa itu mungkin cicak gitu ya. Mungkin kalau dihitung-hitung secara jarak gitu, saya dari muka saya ke kaca itu ada sekitar 3 jengkal atau 4 jengkal mungkin kan. Jadi otomatis suaranya sangat jelas gitu di depan saya gitu. Yang memisahkan kita itu hanya jendela dan hordeng kamarnya itu gitu kan. Saya mencoba untuk menghiraukannya lagi gitu kan, suara itu tetap ada gitu. Akhirnya adrenalin saya mulai naik nih gitu kan, mulai agak tidak karuan gitu. Perasaan saya juga makin gak enak, terus suasana juga semakin gak enak gitu kan. Lalu saya mencoba melihat keluar kamar gitu, dan di keluar kamar itu keadaan udah sepi gitu, karena sepupu saya itu tidurnya itu bareng tante saya gitu di kamar, bareng bibi saya semua gitu. Jadi di rumah itu yang segede itu otomatis saya sendiri gitu di ruangan yang lain gitu, sementara bibi saya dengan anak-anaknya nginep tidur di satu kamar gitu kan. Nah akhirnya kan saya coba mengacuhkan gitu kondisi itu. Saya fokus lagi mengerjakan desain, tapi anehnya selang beberapa lama kok suara itu tetap masih ada gitu, tidak hilang-hilang. Akhirnya karena saya jengkel, saya menggebrak jendela itu gitu, bruk-bruk gitu, dengan agak sedikit keras gitu ya. Mungkin kan dengan suara pukulan yang keras, siapa tahu kan cicak itu bisa pergi gitu. Tapi anehnya suara itu ada lagi, malah membalas gitu pukulan saya gitu dengan ketukan yang sama gitu kan, tek 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 tek. Nah dari situ saya pura-pura tidak mendengar suara itu. Lalu saya membesarkan juga volume di laptop saya gitu agar tertutup musik. Namun anehnya semakin besar volume musik, malah yang terdengar malah ketukan di kaca itu gitu. Jadi saya semakin fokus gitu dengan arah datangnya suara itu gitu kan. Akhirnya karena jengkel, saya mau mukul lagi lebih keras, dan hebatnya kaca itu diketuk lagi gitu. Akhirnya dengan perasaan yang tidak karuan, saya ngambil bantal dan selimut, saya pindah di ruang tengah. Saya tiduran di ruang tengah sambil menutupin kepala gitu, biar semua itu tuh segera berlalu gitu, cepet ya, biar cepat-cepat pagi gitu. Namun kan teman-teman tahu sendiri lah, di saat seperti itu biasanya waktu itu bergerak sangat lambat gitu kan. Saya juga mencoba mengacuhkan gitu dengan pikiran-pikiran imajinatif saya akan makhluk-makhluk tak kasat mata gitu kan. Singkat cerita, tanpa sadar akhirnya saya bisa tidur gitu, entah gimana caranya waktu itu, entah saking ketakutannya, entah saking kecapean gitu kan. Lalu pagi-pagi akhirnya saya memutuskan untuk tidak tidur lagi di rumah tante itu. Meskipun begitu, saya kalau ada waktu siang pulang kerja sering mampir sih ke rumah tante saya, kalau cuma untuk main atau apa gitu kan. Tapi untuk menginap kayaknya enggak deh gitu kan. Lalu yang saya aneh, kenapa setiap sore gitu kan tante saya itu selalu membiarkan sepupu saya untuk bawa teman rame-rame gitu datang ke rumah gitu kan, buat main di rumah bibi saya itu gitu kan.
ke banyak orang gitu, nggak apa-apa lah katanya, biar rumah anget suasananya gitu, nggak terlalu sepi, nggak terlalu mencekam, apalagi kamu nggak nginep di sini katanya gitu, kata tante saya gitu kan. Ya mau gimana lagi, saya juga nggak cerita ke tante saya gitu kan, cuman karena takut apa ya, takut malah memperburuk suasana gitu kan, tante saya nggak betah di situ, ntar saya lagi yang kena gitu, apalagi saya kayak ngada-ngada gitu pengalaman apa kejadian yang saya alami gitu kan. Bahkan saya sebenarnya sempat dipaksa juga sama tante gitu untuk nginep di sana, ya udah kamu bawa juga temen deh di sini untuk nginep di sini gitu kan. Akhirnya saya sering juga buat temen untuk nginep di sana gitu, temennya tuh bukan 1 orang 2 orang, bahkan sampai 5 orang juga pernah saya ajak di situ gitu kan. Ya berani-berani aja sih, waktu itu nggak kepikiran apa-apa, yang namanya kumpul bareng teman-teman kan seneng juga gitu kan. Cuman ya sedikit aneh aja, nggak kok tante saya sebebas itu gitu kan. Ya mungkin kan untuk sebagian orang butuh privasi atau apa gitu, ini malah mengizinkan gitu saya bawa teman-teman gitu untuk rame-ramean di rumahnya yang segede itu gitu kan. Lalu singkat cerita, paman saya dapat kerjaan yang lebih baik lagi juga, beliau pindah ke Jakarta. Nah dan tante saya juga pindah ke Jakarta gitu. Nah singkat cerita, kita ketemu lagi nih. Dan kebetulan saya juga sudah kerja di Jakarta gitu kan. Kebetulan kita ketemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol gitu di situ gitu kan. Akhirnya mulailah terkuak apa yang terjadi di rumah itu gitu kan. Nah waktu kejadian ada ketukan di jendela itu, saya sempat cerita juga gitu ke tante saya yang lain gitu, dan tidak saya sangka cerita kejadian itu sampai juga ke telinga bibi saya itu gitu. Nah katanya semenjak kejadian itu rumah itu jadi lebih mencekam gitu, bahkan lebih nggak enak lagi suasananya, entah kenapa gitu. Bermula dulu ketika bibi saya itu sedang santai di rumah, listrik itu seperti ada yang matiin dari sumbernya gitu, dari meterannya, dari KWH-nya gitu, terdengar jelas gitu, trek, listrik mati namun ada yang nyalain lagi gitu kan. Nah bibi saya itu tuh mulai berpikiran aneh-aneh, namun dia itu tidak memperdulikannya, karena beliau menyadari gitu, beliau yang tinggal di situ dan ketakutan sendiri gitu, mengingat waktu itu kejadiannya emang siang sih, tapi anak-anaknya udah berangkat ke sekolah gitu, jadi dia itu tinggal sendiri di rumah gitu. Nah, daripada berkutat seputar ketakutan, ya tante saya mencoba untuk tidak memperdulikannya. Lalu kejadian yang paling epik adalah ketika tante saya sedang quality time lah gitu dengan anak-anaknya di ruang keluarga. Yang anehnya itu kan kalau posisinya itu ruang tengahnya itu memanjang hingga ke dapur. Nah di posisinya itu, posisi TV itu membelakangi dapur gitu. Nah di dapur kan biasa ada peralatan rumah tangga seperti oven, kompor dan sebagainya, bahkan mesin cuci kan ditaruh di situ gitu. Namun untuk pandangan ke mesin cuci itu terhalangi TV gitu. Nah ketika malam itu mereka sedang kumpul-kumpul nonton TV, suasana itu tiba-tiba nggak enak gitu, mencekam entah kenapa gitu. Tahu-taunya pandangan mereka ini seperti tertuju ke arah dapur gitu, karena banyak suara-suara aneh gitu. Dan yang paling membagongkannya adalah ketika pandangan mereka kompak melihat sebuah mesin cuci di situ. Mesin cucinya bergeser dong, seret ke arah kanan. Kebayang gak sih rumah sebesar itu yang nempatin cewek semua? Paman saya lagi ada di luar kota. Akhirnya mereka semua lari ke arah kamar dan mengunci kamar, gak keluar lagi sampai besok pagi. Dan lampu, TV, rumah semua entah dikunci atau enggak, yang penting mereka masuk ke kamar aja dulu karena saking ketakutannya. Nah mulai dari itulah kejadiannya kenapa tante saya selalu memaksa anaknya untuk ngajak teman-teman ke rumah, ataupun memaksa saya untuk main di rumahnya dengan ngajak teman-teman yang banyak gitu. Nah itu cerita yang epicnya gitu kan. Nah singkat cerita, paman saya setelah pindah ke Jakarta itu, bibi saya juga ikut, sepupu saya juga semua pada pindah ke Jakarta.
Nah ketika pindah ke Jakarta, rumah itu otomatis kan kosong nih. Nah setelah pindah tiba-tiba ada telepon dari Pak RT ke paman saya. Halo Pak, apa kabarnya, katanya. Baik. Si ibu gimana? Si ibu sehat, katanya. Nah dari nada bicaranya paman saya seperti menilai kayaknya ada sesuatu deh ini Pak RT sampai kok bela-belain sampai nelfon gitu dari Bandung, ngapain gitu kan. Ya cuman nyapa kabar gitu. Lalu Pak RT itu pengen bicara lah dengan bibi saya gitu, menanyakan kabar dan sebagainya, dan bibi saya pun sempat terlibat percakapan juga gitu kan dengan Pak RT. Lalu Pak RT itu mungkin ya gimana ya, gundah gitu perasaannya, akhirnya dia ngomong gitu bahwa tadi malam warga sekitar mendengar sebuah keributan dari rumah kontrakannya bibi. Suaranya itu seperti barang pecah belah, barang yang dilempar-lempar, pokoknya gaduh banget gitu kan. Nah kondisinya seperti paman saya sedang menyiksa bibi saya gitu. Gimana sih suara ya orang yang disiksa gitu, terus disiram air gitu. Paman saya sambil maki-maki bibi saya, terus bibi saya sampai teriak ampun gitu, seperti disiksa parah gitu kan. Terus dicambuk lah, dilemparin perabotan apa gitu kan. Terus semakin heran dong paman saya ke Pak RT, kok bisa ada kejadian seperti itu gitu kan. Lalu paman saya klarifikasi ke Pak RT bahwa kita itu udah 2 bulan katanya pindah dari kontrakan itu dan sekarang sudah ditinggal di Jakarta gitu, cuman belum menghubungi Pak RT karena rumah itu masih dikontrak dan barang-barang juga masih ada di situ katanya. Nah otomatis kan dari situ kan mereka jadi pada bingung nih, ada apa gitu kan, ini rumah gitu kan. Bibi saya juga yang mendengar kejadian itu ya kaget juga gitu, kok sampai segitunya gitu ya rumah itu ternyata horornya gitu. Tapi katanya sih masyarakat juga udah udah tidak aneh gitu dengan rumah itu gitu. Rumahnya tuh tidak terkesan angker sama sekali, seperti rumah biasa gitu. Rumahnya asri, nyaman gitu. Tapi kayaknya itu tuh kalau manusia ibarat topeng doang gitu, tapi di dalamnya angker banget gitu. Mungkin akhirnya tante saya juga sempat berpikir jangan-jangan gambar foto Ka'bah yang besar itu tuh ditempel di ruang tengah itu biar menghangatkan suasana gitu sama pemiliknya tuh, biar tidak terlalu horor lah gitu kan. Jadi kan mungkin ya dalam pemikiran mereka sesuatu yang bersifat religius itu tidak malah menambah suasana keangkeran gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita paman saya kembali lagi ke Bandung, ke kontrakan itu untuk mengambil barang-barang, dan anehnya ketika dilihat juga di rumah tidak ada berantakan seperti gimana gitu kan. Lalu paman saya dengan bibi saya itu pamit ke Pak RT, ke warga-warga di sana, sekalian memberi klarifikasi bahwa mereka baik-baik saja dan tidak ada apa-apa gitu kan. Cuman yang sekarang jadi misteri, ada apa sih di rumah itu gitu kan. Warga juga tidak tahu, paman saya juga tidak tahu apa yang terjadi gitu. Namun saya berharap sih bagi teman-teman saya juga tidak mengalami hal tersebut gitu kan. Apalagi yang namanya rumah tinggal gitu, kita ngontrak udah mengeluarkan biaya, malah ditantuin dengan hal-hal yang gak penting gitu kan. Kebayang gak sih teman-teman udah capek kerja, capek banting tulang sana sini cari duit, pulang ke rumah bukan istirahat malah digangguin makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Ya itulah kisah untuk episode kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mensupport channel ini dengan mengirimkan pengalaman dari teman-teman, silahkan dikirim ke obor13.official@gmail.com. Support terus channel saya ini. Semoga kita tetap bisa berbagi asupan horor ke depannya, dan mudah-mudahan saya harapkan ada pengalaman berharga yang bisa kita petik dari setiap kisah dan kejadian yang dialami. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.